Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Ibu Ulfa Siti Nur Aini, Estat Emstat, dan Ibu Nurulaili, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan teks. Di sini kami ingin memaparkan progres dari mata kuliah PEMTeks, yaitu analisis sentimen publik melalui YouTube terhadap seruan boykot Trans 7 pasca polemik pesantren. Next. Oke, perkenalkan dulu sebelumnya. Saya adalah Rimbi Dewi Setionirum dengan NIM belakang 186 dengan rekan saya yaitu Atiatus Salisa dengan NIM belakang 223. Dan terakhir ada Nurul Aini dengan NIM terakhir 060. Next. Di sini kami akan pertama-tama akan menjelaskan diagram alur dari progres kami. Yang pertama adalah memulai dengan pengambilan data. Yang selanjutnya adalah labeling, pre-processing, feature engineering, modeling, visualisasi, dan selesai interpretasi. Yang selanjutnya adalah labeling yang akan disampaikan oleh Harimbi. Terima kasih. Jadi yang labeling ini setelah dilakukan proses scraping terhadap komentar YouTube menggunakan API, data diperoleh akan diberi label untuk mengelompokkan komentar tersebut. Ada yang netral, negatif, dan positif. Nah, di sini sudah tersedia datanya, kodenya yaitu DF sampel, kemudian di bawahnya ada juga DF sampel to Excel untuk menyambungkan ke Excel. Kemudian kode di atas berfungsi untuk mengambil sampel random 500 data dan disimpan ke file Excel. Di bawahnya terdapat kode yaitu ada from Scalar, terus bawahnya lagi juga ada import pandas sebagai library. Kemudian di bawahnya ada DF label buat data frame dan di bawahnya ada CV yaitu convectorizer dan bawahnya juga ada model extract dan lain-lain. Nah, kode ini itu untuk mengekstraksi fitur dengan convectorizer dan menentukan label untuk melatih model logistik regression atau model dilatih dengan data teks dan label. Next. Selanjutnya ada kode X underscore all. Ini tuh kode tersebut untuk mengambil teks baru, mengubahnya ke banyak fitur, memprediksi label menggunakan model yang sudah dilatih, menyimpan prediksi ke kolom baru, dan menampilkan 10 hasil teratas. Kodenya seperti di atas. Next. Oke. Kode di atas ini merupakan kode untuk melakukan prediksi label, menghitung tingkat keyakinan model, dan menyimpan hasil lengkap ke file Excel. Kodenya sudah tertera di atas. Next. Selanjutnya di sini ada Selanjutnya adalah penerapan pre-processing. preprosesi. Yang pertama ada normalisasi. Jadi normalisasi ini untuk menghilangkan kata-kata yang seperti eh, tulisan disingkat-singkat, langsung eh, kata yang alay. Itu kita ambil di sini, ambil kampusnya dari GitHub untuk meremove yang kata alay tersebut. Langsung selanjutnya ada remove emoji. Jadi di komentar YouTube itu kan pasti banyak emoji yang untuk mengekspresikan dia. Jadi itu wajib di remove atau dideskripsikan ke kata-kata. Tapi ini kami melakukan remove saja. Yang ketiga ini ada uh, meremove huruf yang berulang. Seperti tulisan bagus itu BAAAGUS langsung nanti itu jadi bagus gitu. Langsung jadi tulisan biasa. Yang ketiga ini ada remove. Yang pertama ini ada message lower. Jadi untuk mengubah kata-kata yang aslinya huruf kapital itu disetarakan dengan huruf kecil. Ini ada remove menghapus angka, simbol uang, link, langsung hashtag, tanda baca, merapikan spasi, dan normalisasi. Next.
Yang selanjutnya ini yang kelima itu ada remove tanda baca. Jadi untuk tanda baca seperti koma, titik, sama apa itu tanda tanya, tanda seru itu dihapus semua. Langsung yang keenam itu menghapus stop word dan stemming. Jadi untuk menghapus stop word dan stemming ini kita menggunakan sastrawi. Di situ di sastrawi itu ada stop word yang seperti yang di dan itu dihapus. Next. Untuk feature engineeringnya sendiri, kami menggunakan metode TF-IDF. Oke, kode ini digunakan untuk mengubah kumpulan teks yang sudah dibersihkan menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF. Nilai-nilai yang muncul di dalam tabel adalah skor TF-IDF yang menunjukkan seberapa penting sebuah kata dalam dokumen tertentu dibandingkan dengan dokumen lainnya. Di situ terdapat kode from scalar, kemudian di bawahnya juga ada import pandas, dan di bawah juga ada lagi vectorizer itu tadi. Oke, next. Adalah tahap modeling. Tahap modeling ini dilakukan untuk membangun sebuah model yang mampu mempelajari pola dari data teks sehingga dapat melakukan prediksi secara otomatis. Dalam konteks analisis sentimen ini, modeling membuat sistem mampu mengenali hubungan antara kata-kata dalam komentar dan label sentimennya seperti positif, negatif, ataupun netral. Proses ini penting agar komputer dapat memahami teks, mengklasifikasikan data dalam jumlah besar secara cepat, serta memberikan hasil yang konsisten dan objektif tanpa perlu membaca komentar satu persatu. Dengan teknik modeling, analisis data dapat menjadi lebih efisien, terukur, dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan berbasis data. Nah, sekarang modeling sentimennya ini akurasi keseluruhan itu 60,04% dengan distribusi kelas tidak seimbang, yang berarti model ini tuh kesulitan untuk mengenali kasus-kasus tertentu. Hasil klasifikasi reportnya itu adalah negatif dengan presisi 0,8 dan recall 0,01 serta F1 skornya 0,03. Selanjutnya adalah netral dengan presisi 0,58, recall 0,98, dan seterusnya. Nah, satu kelas lain itu 0% tidak terdeteksi, artinya recall-nya 0,00. Makna temuan utama dari ini adalah model sangat kuat mengenali netral, tetapi gagal mendeteksi negatif dan positif secara baik gitu, dengan baik. Hanya mendeteksi yang netral saja. Hal ini terjadi karena dataset itu tidak seimbang karena komentar netralnya tuh lebih banyak. Nah, interpretasi dari model ini adalah hampir semua komentar prediksi itu netral, meskipun label aslinya itu negatif ataupun positif. Model ini bias ke kelas terbanyak saja, yaitu netral. Yang kelas negatif dan positif diprediksi salah atau recall-nya rendah. Ini yang pertama ada model akurasi. Jadi model ini menunjukkan bahwa tingkat akurasi pada analisis sentimen menggunakan naive Bayes itu 60%. Selanjutnya yang kedua ini ada confusion matrix atau head map. Jadi di sini itu pada visualisasi model naive Bayes yang digunakan cenderung mengenali kata kelas netral saja, sehingga sebagian besar data negatif dan positif diprediksi sebagai netral. Hal ini menunjukkan bahwa model bias ke kelas mayoritas dan belum mampu membedakan sentimen secara baik untuk kelas negatif maupun positif. Meskipun akurasinya baik, kualitas prediksi antar kelas ini tidak sesuai. Next. Untuk yang terakhir ini ada visualisasi. Ini hasil visualisasi model menunjukkan akurasi 60% dengan presisi yang baik, yaitu 67%. Tetapi hasil recall sama F1 score masih rendah,
ini memperlihatkan model mampu membuat prediksi yang cukup tepat, tetapi belum konsisten dalam mengenali semua kelas. Jadi ini penyebabnya dari melakukan labeling. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.